Kelahiran Pedang Iblis Bab 841 Prasasti. Penghancuran elemen raksasa memaksa pasukan penjajahan dalam posisi pasif. Korban di pihak mereka mulai meningkat, dan banyak aset heroik mulai menderita luka-luka atau mati karena jumlah pasukan penyerang yang luar biasa. Bahkan para pembudidaya di peringkat 5 tidak bisa menghindari nasib buruk itu. Pertempuran itu mengarahkan pada kekalahan-kekalahan. Para pembela HAM telah kehabisan daya pertahanan mereka saat itu. Hanya beberapa bayangan yang tersisa di medan perang, tetapi mereka tidak dapat memberikan bantuan yang signifikan. Mundur tampaknya satu-satunya pilihan yang tersisa, terutama karena kembang api tahu bahwa mereka harus mempertahankan pasukan yang cukup untuk menenangkan pertempuran berikutnya. Masih ada beberapa wilayah berharga di pantai timur laut. Dan juga ada semua wilayah pusat benua lama yang harus dipertahankan. Bahkan Kekaisaran Sandal yang perkasa tidak bisa kehilangan terlalu banyak pasukan. Memenangkan perang tanpa Tuhan mereka mungkin bukan pilihan, tetapi tetap ingin bertahan sebagai sebuah organisasi. Dalam benak mereka, para pembela HAM tidak ragu sedetik pun bahwa Yang Maha Kuasa akan kembali dan menegakkan kembali organisasinya sebagai kekuatan terkuat di negeri fana itu. Namun, harapan tidak memenangkan perang, dan pasukan Kekaisaran tahu betul itu, itulah sebabnya mereka masih memiliki satu trik terakhir untuk ditunjukkan kepada penjajah sebelum meninggalkan wilayah itu. Para pembela HAM mulai mundur, dan para penyerbu mengejar mereka untuk menimbulkan kerugian sebanyak mungkin. Mereka tahu bahwa Kekaisaran memiliki cadangan tenaga kerja yang sangat besar, jadi membunuh aset heroiknya hanya akan menguntungkan pertempuran berikutnya. Namun, kunci mulai mengeluarkan suara mendengung ketika semua penyerang berada di atas atau di dekat mereka. Struktur itu mulai memancarkan cahaya lembut yang intensitasnya meningkat setiap detik. Naluri Nuh berteriak pada pemandangan itu, dan dia berteriak untuk mengubah sekutunya saat dia melesat ke langit untuk melarikan diri dari jangkauan bangunan tersebut. Mundur, tentu saja, aset heroik lainnya segera dapat merasakan bahayanya juga, tetapi kesadaran bawaan mereka tidak cukup untuk membuat mereka lolos dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya beberapa ahli di peringkat kelima yang berhasil mengikuti Nuh tepat waktu. Kastil meledak dan menelan seluruh area dengan pancaran destruktif yang bahkan tidak membiarkan pembudidaya kekaisaran yang paling lambat sekalipun pergi. Langit di atas barisan gunung melihat cahaya warna-warni memenuhi seluruh wilayah, dengan sangat sedikit aset yang berhasil lolos dari lingkaran cahaya yang merusak itu. Teriakan memenuhi medan perang, dan mayat yang hangus mulai berjatuhan ke tanah. Para pembudidaya manusia di daerah itu langsung berubah menjadi abu, dan tanah retak di bawah tekanan yang dihasilkan oleh ledakan kastil. Nuh memperhatikan semuanya dari posisi amannya yang tinggi di langit. Daniel bersamanya, bersama dengan semua pembudidaya peringkat 5 HIV. Mereka telah melarikan diri bahkan sebelum indera mereka berhasil merasakan bahaya itu. Alasannya adalah kepercayaan mereka pada Nuh, yang membuat mereka lebih reaktif terhadap peringatannya daripada aset pasukan lain. Ada ahli lain di peringkat kelima dengan kelompok itu di langit. Baik Dewan dan keluarga Elbas memiliki pembudidaya yang segera mengikuti Nuh dalam pelariannya ke atas. Sebaliknya, yang lain berhasil melarikan diri dari jangkauan ledakan dengan menggunakan teknik gerakan khusus. Kerugiannya sangat besar. Para pembudidaya di peringkat keempat yang terkena cahaya warna-warni terluka atau mati. Hampir keseluruhan pembudidaya manusia telah mati. Mereka yang selamat terluka parah, hanya diselamatkan oleh tubuh orang-orang sebelum mereka. Adapun makhluk di peringkat kelima, semuanya selamat, tetapi banyak yang mengalami luka bakar yang mengerikan. Ledakan kastil tidak cukup untuk mengancam nyawa aset di peringkat kelima. Namun, berbagai kerugian dan banyak yang terluka akan memperlambat gerak maju para penyerbu selama beberapa tahun. Pasukan kekaisaran terus mundur, dan mereka segera menghilang dari pandangan Nuh. Mereka menyerahkan kepada 3 kekuatan tanah yang rusak dan serangkaian puing-puing, bahkan tanpa repot-repot menjaga formasi pertahanan tetap utuh. Kami menang dalam jumlah pembunuhan, kata Andrew Elbas saat menganalisis medan perang, tapi ini akan memperlambat kami untuk sementara waktu. Saya harap apa yang mereka pertahankan tidak hancur dalam ledakan itu. Penatua Julia berkata ketika dia mengamati lingkungan, mencari sesuatu yang memberi nilai pada semua kematian itu. Lantai gunung sebagian besar dalam reruntuhan, tetapi struktur aneh di kejauhan tetap utuh. Para pembudidaya di dekatnya segera memperhatikan daerah itu juga dan mulai mendekatinya dengan hati-hati, takut kekaisaran dapat memasang jebakan peledak lainnya. Ada danau yang damai di sebelah gunung yang runtuh tanpa jejak tumbuhan di dekatnya. Kemudian, sedikit lebih jauh, ada prasasti aneh yang memancarkan aura kuno. Ledakan itu sepertinya telah melewatkan sebidang tanah itu. Baik danau maupun prasasti tidak menunjukkan gelombang atau retakan apapun di permukaannya. Namun, pembudidaya peringkat 5 yang memeriksanya tahu bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang menjaga area tersebut terlindungi. Ini, Andrew tergagap sedikit ketika dia melihat tanda-tanda di prasasti itu. Penggarap elemen air lainnya melakukan hal yang sama saat mereka duduk di tanah dengan mata tertuju pada tanda kuno itu. Sekutu mereka dengan cepat menyela mereka dan membuat mereka sadar akan lingkungan mereka. Nuh melihat bagaimana Andrew dan yang lainnya tampaknya keluar dari semacam kesurupan karena mereka menggumamkan kata-kata biasa dan melirik prasasti dengan semangat yang jelas di mata mereka. Seolah-olah segala sesuatu yang lain telah kehilangan arti penting bagi mereka. Hanya isi prasasti yang penting. Apa itu? Tanya Regina dengan nada kesal.
Bahkan ada beberapa bawahannya di para pembudidaya yang terpikat oleh struktur itu. Dia tidak dapat menerima bahwa mereka tidak melapor kepadanya segera setelah mereka sadar kembali. Bawahannya mengingat posisi mereka pada pertanyaannya, tetapi mereka hanya bisa mengekspresikan diri mereka dalam kalimat sederhana yang tidak masuk akal. Air adalah kehidupan. Air adalah sebuah siklus. Air itu abadi. Baris serupa lainnya bergema di daerah itu ketika para pembudidaya air dari 3 kekuatan mencoba menjelaskan isi pencerahan mereka. Namun, mereka hanya berhasil menyuarakan kata-kata bingung yang tidak membantu orang lain memahami fungsi sebenarnya dari prasasti tersebut. Beruntung bagi para ahli lainnya, Andrew Elbaz menstabilkan pikirannya dalam waktu kurang dari 1 menit dan menjelaskan dengan kata-kata yang tepat hipotesisnya mengenai struktur kuno itu. Ini harus menjadi catatan dari Dewa Elemen Air. Setiap pembudidaya dengan bakat yang sama dapat memperoleh wawasan tentang elemen tersebut berkat mereka. Saya merasa terkuras hanya setelah beberapa detik. Saya tidak akan terkejut jika harganya untuk membayarnya adalah umurmu. Kelahiran Pedang Iblis bab 842 istirahat. Antara sisa-sisa akhirnya memutuskan untuk membangun perkemahan di sekitar prasasti tersebut. Bukan hanya mempelajari jejak yang ditinggalkan oleh entitas ilahi. Para pembudidaya dengan bakat udara ingin menggunakan struktur itu untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang elemen mereka dan menerapkan individualitas mereka. Sejumlah besar pembudidaya heroik pindah dari wilayah 3 negara untuk bergabung dengan tentara yang telah menemukan struktur yang luar biasa itu. Lagi pula, pembudidaya udara cukup biasa di dunia, dan mereka semua meminta untuk melihat prasasti itu. Sementara itu, kultivator peringkat 5 menjelaskan situasi mereka. Mereka tidak mengira kehancuran akan membuat jebakan seperti itu, dan mereka membayar harga karena meremehkannya. Hanya Hiv yang menghitung lebih dari 10 korban di antara aset di peringkat keempat, yang cukup menyedihkan mengingat hanya mengerahkan 25 dari mereka untuk pertempuran itu. Sisanya semuanya terluka, beberapa di antaranya sangat parah sehingga mereka harus kembali ke pantai barat daya untuk menerima perawatan khusus. Para sesepuh di peringkat 5 relatif baik. Penatua Austin, Penatua Justin, Daniel, dan Amos telah menyentuh cahaya di antara warna itu, tetapi itu hanya menyebabkan sedikit luka bakar di kulit mereka. Adapun aset manusia, kerugiannya tidak terhitung. Akumulasi dan pertumbuhan bertahun-tahun sia-sia karena dewa paranoid. Penatua Austin berseru ketika dia meneguk secangkir anggur sebelum mengeluarkan es primordial pada luka bakar di kakinya. Siapa yang bahkan menetapkan mekanisme penghancuran diri yang tidak merusak sumber daya tanah? Aku hampir bisa berpikir bahwa desainer mengharapkan hal seperti ini terjadi. Semua tetua Hiv peringkat 5 telah berkumpul di tenda untuk membicarakan langkah mereka selanjutnya, tetapi mereka akhirnya mengungkapkan kekesalan mereka terhadap organisasi licik itu. Kekuatan lain kalah jauh lebih banyak dari kita, kata Daniel sambil menyapukan cangkirnya dengan auranya sebelum meminumnya. Kurasa kita beruntung telah mengerahkan lebih sedikit pasukan daripada mereka. Dia juga terluka. Lengan kanannya benar-benar hangus, tetapi lapisan tebal primordial ice menutupi anggota tubuh itu dan sudah mempercepat pemulihannya. Keluarga Elbaz telah menyediakan sumber daya itu secara gratis setelah ledakan, jadi semua yang terluka menggunakannya. Penatua Austin mendengus sebelum mengisi kembali cangkirnya dengan anggur dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Kemudian, dia mengeluh dengan suara keras lagi. Keberuntungan underdog, kami telah kehilangan puluhan tahun kemajuan dalam satu pertempuran, dan Anda berbicara tentang keberuntungan. Tidak ada kemenangan kehilangan kurang dari musuh Anda. Kemenangan sebenarnya adalah dalam keuntungan yang berhasil kami tuai berkat mereka kerugian. Daniel hanya bisa mengangguk mendengar kata-katanya. Korban tak terhindarkan, terutama saat menghadapi negara yang telah berada di puncak Mortal Land selama ribuan tahun. Namun, jika penjajah berhasil mendapatkan sesuatu yang akan mendorong pertumbuhan mereka sebagai organisasi, mereka akan melihat kerugian tersebut sebagai harga yang pantas untuk dibayar. Nuh tetap diam saat mereka berbicara. Para sesepuh tidak lagi memperlakukan Daniel atau Amos dengan dingin, tetapi mereka mulai menunjukkan kepercayaan terhadap kedua bangsawan itu. Butuh waktu bagi keluarga Ude untuk menjadi bagian dari Hiv. Namun, para sesepuh telah mengubah perilaku mereka terhadap mereka. Daniel dan Amos akhirnya bertengkar dengan mereka. Dunia akan melabeli mereka sebagai anggota Hiv yang sebenarnya sekarang setelah mereka mengenakan jubahnya di depan bangsa lain. Tidak ada jalan untuk mundur dari itu. Itu sangat berharga, kata Noah sambil berdiri dari sofa tempat dia duduk. Dengan prasasti dan danau lava, kita akan merawat aset heroik yang lebih kuat dan meningkatkan jumlah elit kita. Juga, kita memiliki senjata hidup, dan Bibrida harus memberikan lebih banyak bantuan setelah ketidakstabilan mental mereka diperbaiki. Kemudian, dia meninggalkan tenda untuk kembali ke gua yang sebelumnya dia gali untuk ditanami. Mereka sudah membahas sesuatu yang penting, jadi tidak ada gunanya dia tetap di sana. Waktu luangnya harus didedikasikan untuk pelatihan dan proyeknya, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya untuk menganalisis data pertempuran terakhir. Sekutu mereka telah kehilangan lebih dari mereka, dan kekaisaran telah melampaui mereka bertiga di bidang itu. Penatua Julia telah menghitung bahwa setidaknya 8 pembudidaya di peringkat kelima telah mati di pihak bertahan, dan Nuh telah mengisi 2 tempat itu. Kekaisaran telah kehilangan terlalu banyak, dan lusinan pembudidaya peringkat 4 tidak dapat menebus kematian para elitnya. Penatua Julia telah memperingatkan Nuh tentang hal itu.
Fakta bahwa dia bisa menjadi ancaman bagi para pembudidaya di levelnya akan memaksa kekaisaran untuk mengerahkan ahli yang setara untuk melawannya. Mereka tidak akan mengandalkan taktik untuk mengalahkannya. Satu-satunya senjata mereka adalah pengalaman dan individualitas mereka, yang akan melahirkan pertempuran yang sedikit lebih rumit dari yang sebelumnya. Jika strategi tidak berhasil, kekaisaran hanya akan membuatnya menghadapi keberadaan terbaiknya di tahap gas peringkat kelima. Tidak tahu berapa banyak yang diperlukan untuk mengatur ulang ketiga faksi, tetapi jeda itu memberinya kesempatan untuk mulai bereksperimen di salah satu proyeknya. Dia kembali menempa senjata hidup di masa damai itu. Lagi pula, ada banyak sekali mayat binatang ajaib karena operasi pembersihan di pantai timur laut. Pilihannya tidak acak. Dia akan membutuhkan puluhan tahun untuk menyelesaikan proyeknya yang lain, dan dia tidak ingin diganggu ketika dia sedang mempersiapkan rangkaian eksperimen berikutnya. Pengasingan dan meditasi jangka panjang biasanya merupakan pendekatan terbaik untuk entitas pada levelnya. Tetapi mengumpulkan pengalaman memiliki prioritas karena dia dapat mengekspresikan individualitasnya dengan bebas. Itu sejalan dengan persyaratan untuk naik setelah mencapai peringkat kelima, dan Nuh sudah lama merasa bahwa dantiannya meningkat. Nuh mulai memalsukan senjata hidup lagi, bahkan jika tidak ada pembudidaya peringkat 4 yang tersedia untuk pembelian mereka. Kerugian baru-baru ini telah meninggalkan banyak senjata hidup, tetapi sangat sedikit pembudidaya yang dapat menggunakannya. Akhirnya gilirannya dengan rune kesiar ke-6 di beberapa titik, dan hari-harinya tiba-tiba menjadi sibuk. Dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan itu untuk meningkatkan lingkungan mentalnya sebanyak yang dia bisa, terutama dengan terobosan tubuhnya yang semakin dekat. Sedikit lebih dari setahun berlalu dalam situasi itu. Wilayah dengan prasasti menjadi sangat ramai dalam waktu singkat itu. Kedatangan pasukan baru membantu pasukan mereka untuk melakukan reformasi. Tetapi mereka harus memanggil pembudidaya manusia secara pribadi karena mereka tidak dapat melakukan perjalanan sendirian melalui benua baru. Juga, pembudidaya keluarga Elbas sedang mengembangkan item yang dapat memblokir ledakan bangunan di masa depan. Perang akan dimulai lagi, dan penjajah tidak akan berhenti sampai kekaisaran tidak memiliki domain yang tersisa di benua baru pada saat itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 843 Ketenangan. Pertempuran dilanjutkan setelah para ahli dari keluarga Elbas berhasil menemukan solusi untuk ledakan dahsyat yang dapat menimbulkan bangunan kehancuran. Namun, mereka tidak bertujuan melindungi pasukan dari cahaya warna-warni. Sesuatu seperti itu tidak mungkin dibuat dalam waktu sesingkat itu, dan item yang dioleskan di peringkat kelima akan memiliki efisiensi yang sama. Sebaliknya, Royals mengembangkan pengurangan yang akan mengubah pasukan setiap kali energi dalam formasi tertentu terakumulasi untuk memicu ledakan. Peringatan itu akan datang jauh lebih cepat daripada ledakan yang sebenarnya. Lagi pula, adalah kepentingan penjajah untuk memberikan cukup waktu untuk melarikan diri bahkan untuk pasukan manusia mereka. Mereka tidak bisa terus kehilangan ratusan pembudidaya manusia yang menjanjikan sebagai jaminan kerusakan. 3 faksi tidak membagi diri pada waktu itu. Kerajaan hanya memiliki beberapa wilayah besar yang tersisa di domainnya, dan itu adalah wilayah yang didudukinya tepat setelah jatuhnya benua. Daerah-daerah itu akan dilindungi dengan cara yang sama seperti rantai gunung, yang berarti penyerang akan menghadapi pertempuran keras yang menunggu mereka. Namun, itu tidak membuat mereka patah semangat. Akan aneh jika mereka berhasil mengusir kekaisaran dari benua baru tanpa perlawanan. Aset peringkat 5 yang dikerahkan dalam pertarungan berikutnya tetap hampir sama. Tetapi organisasi ketiga menambahkan lebih banyak pasukan di peringkat keempat untuk menebus kekalahan mereka sebelumnya dan meningkatkan kekuatan seluruh pasukan. Gelombang baru pembudidaya manusia juga muncul, tetapi pemimpin mereka telah memerintahkan mereka untuk berhati-hati saat maju ke wilayah musuh. Fight telah bergabung dengan tentara setelah penemuan prasasti, dan tingkat kultivasi barunya membuatnya berdiri dengan peringkat 5 tetua dewan. Tebakan Nuh benar. Dia sibuk menembus peringkat kelima dan beradaptasi dengan kekuatan barunya di tahun-tahun itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengunjungi Nuh ketika mereka masih berperang, bahkan jika dia sering melambai dia dengan senyum cerah setiap kali melihatnya. Nuh awalnya berpikir bahwa dia menjadi lebih kekanak-kanakan setelah terobosan. Tetapi melihat ekspresinya yang tenang ketika dia berdiri dengan tetua lainnya membuatnya memikirkan kembali evaluasi itu. Ketenangan Fight telah berkembang pada tahun-tahun itu. Auranya tidak menghalangi pengaruh eksternal lagi, tetapi memaksa mereka untuk beradaptasi dengan ritmenya. Angin yang bertiup di langit menjadi angin sepoi-sepoi setiap kali mendekatinya, dan bahkan sinar matahari bertingkah aneh ketika menyinari sosoknya. Itu melambat dan menumpuk di sekelilingnya, membuat sosoknya bersinar dan meningkatkan kecantikannya yang sudah menakjubkan. Tentara penjajah berdiri di perbatasan rawa beracun yang memiliki istana tinggi berdiri di tengah gas beracun yang dipancarkan oleh lingkungan. Para pembudidaya berwajah tegas menunggu di depan kastil, dan kebencian yang mereka rasakan merembes melalui aura mereka dan mencapai sisi lawan. Meski demikian, sebagian besar pembudidaya masih sempat melirik sosok Fight. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak akan terlibat dalam pertempuran mematikan. Suasana tiba-tiba berubah ketika perintah untuk menyerang menyebar melalui pasukan penyerang dan memaksa aset yang terganggu untuk fokus. Kedua pasukan bentrok lagi, dan serangkaian metode pertahanan yang sama muncul untuk membantu pihak bertahan. Namun, ketiga kekuatan itu lebih dari terbiasa dengan strategi tersebut dan dengan cepat mengerahkan tindakan balasan mereka.
Tidak ada formasi elemental lain. Prasasti semacam itu berasal dari inti tertentu yang telah dihancurkan selama peledakan kastil. Tetap saja, Kekaisaran telah menemukan cara untuk memanfaatkan sifat beracun dari rawa tersebut. Akan ada semburan hijau tiba-tiba yang muncul dari tanah dan mengarah ke aset heroik yang bertarung di langit. Mereka akan membelah diri menjadi serangkaian peluru tepat yang menargetkan para pembudidaya asing, dan racun yang mereka bawa akan melemahkan siapapun yang mereka sentuh. Sebagai metode pertahanan, peluru beracun itu jauh lebih lemah daripada formasi elemental. Namun, ketika Kekaisaran menggunakan mereka bersama dengan bayangan, pasukan penyerang mulai merasakan tekanan. Namun demikian, pasukan Kekaisaran berusaha menyelamatkan kekuatan mereka. Seolah-olah mereka tidak tertarik untuk mempertahankan wilayah itu karena mereka hanya melakukan pertempuran yang aman, dan mereka jarang terlibat dalam pertarungan satu lawan satu. Seolah-olah mereka sudah menyerah di benua baru dan hanya berusaha menimbulkan kerugian sebanyak mungkin sebelum invasi bergerak di benua lama. Tentu saja, ada pengecualian untuk pendekatan itu. Nuh bertukar pukulan dengan pembudidaya peringkat 5 di puncak tahap gas. Dia adalah seorang wanita parubaya dengan rambut pirang panjang bernama Ichistare, dan gelarnya adalah deskripsi sempurna dari fitur wajahnya. Ichistare memiliki ekspresi dingin saat dia membekukan udara di sekitarnya untuk mengubahnya menjadi bagian dari mantranya. Berbagai bentuk yang terbuat dari es terbentuk dari es itu dan ditembakkan ke arah Noah, yang sudah menggunakan sebagian besar kemampuannya. Dia tidak akan berani meremehkan seorang ahli di puncak tahap gas, terutama setelah peringatan Penatua Julia. Jadi, dia telah mengaktifkan mantranya yang biasa saat dia mencoba membuat jendela di mana dia bisa menggunakan bentuk kedua dari seni bela dirinya. Satu-satunya masalah adalah aura Ichistare mampu mempengaruhi bahkan asap korosif yang dipancarkan oleh bentuk iblis, yang memperlambat kemajuannya di bawah pengaruhnya. Berbagai senjata dan binatang buas yang terbuat dari es yang ditembakkan ke arahnya juga tampaknya sebagian tahan terhadap tarikan gravitasi mantra lubang hitam. Itu memaksa Nuh untuk menggunakan garis hitam untuk bertahan melawan rentetan mantra yang konstan dan ketahanan fisiknya untuk maju ke arah musuhnya secara perlahan. Namun, Ichistare hanya meningkatkan jumlah serangan setiap kali dia melihat dia mengambil langkah maju untuk mendorongnya kembali. Sepertinya tidak ada batasan berapa banyak sosok yang bisa dia buat, dan dia bahkan bisa menggunakan pecahan es yang masih melayang di langit untuk membuat lebih banyak mantra. Ini tidak akan berhasil, pikir Nuh ketika 4 salinan pedang iblisnya muncul di sebelahnya, dan 4 lengan yang marah memegangnya. Saat-saat kalah untuk melakukan persiapan itu membuatnya terkena serangan lawannya, yang mendarat langsung di armor bersisik. Mantra lubang hitam berhasil mengambil sebagian dari kekuatan mereka, tetapi mereka tetap berhasil menembus perlindungan gas. Pada saat itulah ekspresi Ichistare berkedip, dan dia dengan cepat menghancurkan semua bentuk di sekitarnya untuk menciptakan lapisan es tebal untuk melindunginya. Sepotong vertikal lapisan menghilang segera setelah terbentuk, dan sisa dinding es hancur dengan cepat. Sosok Ichistare muncul lagi, tapi sekarang ada luka panjang di tubuhnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 844S. Armor bersisik Nuh telah bubar ketika mantra mendarat padanya. Lapisan tipis es telah menyebar di dadanya di mana serangkaian luka muncul. Namun, asap hitam segera keluar dari tubuhnya dan membuat es menjadi abu sebelum mengubahnya kembali menjadi sosok yang jahat. Dia tidak pernah suka menjadi pasif dalam pertempuran, dan Ichistare mampu mendorongnya kembali. Jadi, dia hanya memutuskan untuk menahan kekuatan mantranya dengan tubuhnya dan melemparkan bentuk kedua dari seni bela dirinya. Kekuatan fisiknya sudah dikenal dengan kultivasi dunia saat itu, dan belum ada ahli yang akan mengizinkannya untuk mendekat. Lagi pula, satu pukulan pun bisa membunuh mereka jika mereka ceroboh. Namun, Nuh hanya akan mengungkapkan sebagian dari kekuatannya jika dia tidak menggunakan sifat luar biasa dari tubuhnya. Seni bela dirinya mampu mengalahkan mantra karena itu, tetapi itu saja tidak mencakup semua yang mampu dilakukan tubuhnya. Dalam situasi di mana pertempuran jarak dekat tidak mungkin, dan kemampuan normalnya tidak mampu mengalahkan lawannya, Noah telah memutuskan untuk mengandalkan pertahanan bawaannya untuk meluncurkan serangan paling kuat melalui serangannya. Mengapa mantra Black Hole mempengaruhi mantranya begitu kecil? Nuh mulai mengaburkan masalah ini saat dia melanjutkan serangannya. Ichistare melakukan hal yang sama, tapi dia mulai bergerak untuk mempengaruhi bagian langit yang lebih luas dengan auranya yang membekukan. Ada sesuatu yang aneh dengan mantranya. Bentuk yang dia ciptakan luar biasa seperti aslinya dan tidak bertindak menurut pola tertentu. Melawan, mereka terbang di lintasan yang aneh dan bahkan menghindari beberapa garis hitam yang diluncurkan oleh Nuh. Seolah-olah Nuh menghadapi serangkaian bentuk kehidupan daripada mantra sederhana. Keanehan itu menjadi lebih jelas dalam bentuk-bentuk yang meniru binatang ajaib. Sosok-sosok es itu tidak pernah terbang dalam garis lurus, dan mereka bahkan kadang-kadang mencoba mengepung Nuh. Sialan, Nuh kutukan dalam benaknya sebelum mengaktifkan teknik pengurangan ilahi. Dia umumnya akan menghindari menggunakan begitu banyak teknik sekaligus. Konsumsi energi mental tidak masuk akal ketika dia keluar semua, dan menambahkan prasasti ilahi suasana-suasana yang sudah mengerikan itu. Kelemahan menjadi kultivator elemen kegelapan masih ada, bahkan jika kegelapannya telah meringankan masalah itu. Itu hanyalah energi mentalnya bahan bakar yang menahan mereka sekarang. Masalah yang sama tidak muncul pada kultivator dengan bakat yang lebih umum.
Dan keberadaan di peringkat kelima dapat menutupi perbedaan kekuatan antara elemen mereka dengan menggunakan lebih banyak mantra. Tentu saja, tidak setiap ahli di peringkat kelima bisa mendapatkan sejumlah besar diagram pada tingkat yang sama. Tetapi mereka yang ahli prasasti berpengalaman telah berhasil membuat beberapa mantra selama berabad-abad. Serangan itu bahkan hampir selalu cocok dengan kepribadian mereka, yang membuat mereka lebih kuat dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh orang lain. Ichistare tampaknya menjadi salah satu ahli itu karena auranya yang membeku bekerja sempurna dengan sosok sedingin esnya. Selain itu, dia bahkan mampu mengurangi kerusakan asap Nuh, yang berarti esnya sama sekali tidak biasa. Nuh memiliki beberapa rencana untuk mengubah situasi menjadi menguntungkannya. Tetapi hanya kejelasan yang diberikan oleh teknik pengurangan ilahi yang dapat membuatnya selalu selangkah lebih maju dari musuhnya. Dia juga ingin memahami sifat esnya, jadi dia hanya bisa mengorbankan energi mentalnya dalam pertempuran itu. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya saat sepasukan senjata dan binatang ajaib terbang ke arahnya melalui lintasan yang aneh. Nuh melihat sekawanan elang datang ke arahnya dari bawah, serangkaian tombak dan pecahan naik di langit hanya untuk membidik kepalanya saat mereka jatuh. Ratusan kumbang kecil mengepungnya dari depan, dan kapak besar menduduki sisi tubuhnya. Dia dikepung, dan perluasan es Ichistare belum berhenti. Dalam hitungan menit, dia akan berubah menjadi es di seluruh bagian langit itu. Jumlah serangan terlalu tinggi bagi Nuh untuk menanganinya hanya dengan seni bela diri dan asap korosif. Bahkan jika mantra itu tidak memiliki ciri khasnya dan mantra lubang hitam dapat memengaruhinya, dia masih akan mendapat masalah. Namun, dia punya cara untuk melawan serangan itu. Serangkaian rune berbentuk pedang muncul di langit dan mulai menyerap energi primer yang diciptakan auranya dan bentrokan sebelumnya sejak awal pertarungan. Rune segera mencapai kekuatan yang mengancam, dan Nuh mengendalikan mereka untuk menghentikan serangan yang masuk. Juga, dia menciptakan ratusan pedang hantu yang dia kirim setelah tatapan es yang bergerak. Tak perlu dikatakan bahwa konsumsi energi mentalnya semakin meningkat. Tetap saja, Nuh tidak menemukan gunanya memiliki lautan kesadaran penuh ketika Anda mati. Rune dan garis hitam berhasil menangkis semua serangan musuh, dan Ghostly Sabre menghalangi perluasan es saat mereka mengejar Ichistare. Jumlah mantra yang dimiliki Nuh sangat luar biasa, dan dia bahkan mampu mengalahkan serangan lawannya ketika dia menggunakan semuanya. Namun, harga yang harus dibayar dalam bentuk energi mental tidak masuk akal, yang tidak memungkinkannya untuk bertarung dalam kondisi itu dalam waktu lama. Ichistare terus terbang menjauh dari Ghostly Sabre, tetapi dia tidak memperhatikan bagaimana Noah memaksanya untuk tetap dekat dengan posisinya. Ketika dia cukup dekat, dia melemparkan mantra lubang hitam ke sini, meledakkannya ketika dia yakin dia berada di area ledakan. Ichistare terhuyung-huyung sesaat karena ledakan, tetapi Ghostly Sabre menyusulnya dan dengan cepat mengarahkan tubuhnya untuk melukainya secara internal. Pedang halus itu membeku di udara saat mereka akan menghubunginya. Dia menempatkan sebagian hidupnya di dalam esnya, pikir Nuh ketika dia memahami alasan mengapa mantra lubang hitamnya bekerja sangat buruk. Mantraku tidak bisa menyerap sesuatu yang membawa keinginan kuat seperti itu. Saya harus menahannya terlebih dahulu. Ichistare tampaknya menggunakan metode prasasti yang mirip dengan rune yang memakan Will. Esnya membawa sebagian dari keinginannya, dan bahkan memiliki perintah yang tepat sejak pembuatannya. Ini merepotkan, pikir Nuh saat dia menilai pertempuran secara keseluruhan. Serangannya tampaknya mampu membuatnya kewalahan untuk beberapa saat, tetapi dia harus memutuskan apakah tetap menggunakan semua mantranya, atau hanya menunggu sampai dia kehabisan energi mental. Semburan air hijau melonjak dari rawa dan untuk sementara menghentikan pertempuran. Nuh mendapati dirinya bertarung melawan serangkaian peluru air beracun yang datang ke arahnya sambil mengharapkan Ichistare mengeksploitasi celah itu. Namun, dia tidak melakukan apa-apa, dan dia bahkan mulai mundur dengan sekutunya yang lain. Kelahiran Pedang Iblis bab 845 semangat. Nuh menghancurkan peluru beracun dan menatap lawannya yang pergi. Mundurnya pasukan kekaisaran secara tiba-tiba membuatnya bingung, tetapi semuanya menjadi lebih masuk akal ketika dia menilai medan perang. Beberapa anggota peringkat 5 dari keluarga Elbas telah berkumpul di dekat tanah, di mana tubuh hijau seorang pria mengapung di rawa. Nuh tidak mengenalinya, tetapi jumlah perhatian yang diberikan para ahli itu dia kelemahannya bahwa dia harus berada di level yang sama. Dialah telah berhasil membunuh pembudidaya peringkat 5 dari pasukan penyerang tanpa menderita korban apapun atas apa yang menjadi perhatian para ahli di peringkat yang sama. Juga berhasil menimbulkan banyak kerusakan bahkan pada aset lainnya. Nuh bisa melihat betapa kebanyakan pembudidaya heroik di sisinya memiliki bintik-bintik hijau di kulit mereka bersama dengan berbagai luka. Bintik-bintik itu perlahan menyebar ke seluruh tubuh mereka dan memengaruhi sifat penyembuhannya juga. Jelas bahwa keberadaan itu sangat membutuhkan perhatian khusus. Gaya pertempuran pertahanan kekaisaran yang baru hanya berfokus pada menguasai penjajah, tanpa peduli mencegah hilangnya wilayah. Seolah-olah para pembela telah mengorbankan wilayah itu untuk memperlambat pasukan musuh sambil mempertahankan aset sebanyak mungkin. Tentu saja, kekaisaran juga mengalami beberapa kekalahan, tetapi mereka hanya memperhatikan satu orang manusia dan para pembudidaya heroik di peringkat keempat. Penjajah telah memenangkan pertempuran dan memperoleh wilayah baru, tetapi keadaan pasukan mereka tidak membuatnya terasa seperti kemenangan.
Saya tidak tahu apakah mereka hanya ingin mengulur waktu karena mereka mengharapkan kembalinya dewa mereka, pikir Nuh saat melihat pemandangan itu. Atau apakah mereka merencanakan sesuatu? Catatan yang diambil di Istana Fana sepenuhnya akurat, dan 37 bahkan telah menjaminnya. Lagi pula, apapun yang dianggap layak disimpan oleh entitas ilahi tidak mungkin salah. Jadi, Nuh tidak terlalu percaya pada hipotesis pertamanya. Keyakinan mereka pada Yang Maha Kuasa mungkin telah membutakan para pembudidaya revolusi, tetapi mereka ahli dalam seni perang. Retret taktis hanyalah bagian dari strategi yang telah mereka jalankan. Satu-satunya masalah adalah bahwa Nuh tidak dapat mengetahui di mana rencana seperti itu akan terungkap dengan sendirinya, dan dia tahu bahwa bahkan sekutunya pun tidak tahu apa-apa tentang itu. Selalu ada mata-mata di antara 3 negara besar, tetapi keamanannya tidak dapat ditembus jika menyangkut informasi itu. Aku ingin tahu apakah itu akan ada di sini atau di benua lama, pikir Nuh sebelum meletakkan masalah itu di benaknya. Dia hampir yakin bahwa mereka pada akhirnya akan masuk ke dalam jebakan, tetapi dia tidak tahu kapan atau di mana itu akan terjadi. Dia juga tidak memiliki cara untuk mengetahuinya, jadi dia hanya bisa fokus pada kekuatannya. Ayo kembali ke perkemahan, kata Penatua Julia setelah mendekatinya, kita harus mengirim yang terluka kembali ke markas. Nuh mengangguk pada kata-katanya dan mulai membantu membawa para pembudidaya heroik yang terluka dari sarang keluar dari rawa beracun itu. Beberapa sesepuh peringkat 4 hampir tidak bisa berdiri di udara karena racun di dalamnya, jadi mereka membutuhkan bantuan untuk kembali ke area yang aman. Tindakan Nuh tidak murni tanpa pamrih. Racun menyebar melalui kontak fisik, dan Nuh adalah satu-satunya yang mampu melawan efeknya karena tubuh hibridanya. Juga, dia bisa membawa lebih dari puluhan kultivator pada saat bersamaan, jadi dia sangat berguna. Zat hijau itu telah menginfeksi bahkan beberapa tetua peringkat 5, tetapi mereka mampu membatasi efeknya dengan nafas mereka yang kuat dan tidak memerlukan bantuan untuk kembali ke perkemahan. Sedangkan untuk pembudidaya manusia, Daniel menangani evakuasi mereka karena dia dapat mengendalikan bibrida di antara mereka. Dia hanya memerintahkan mereka untuk bertindak sebagai tunggangan yang dapat digunakan aset lain untuk melarikan diri dari rawa. Yang terluka tidak berhenti di perkemahan. Nuh dan bibrida lainnya membawa mereka ke wilayah tengah, di mana formasi berjubah menyala di jalan mereka. Pasukan tiba-tiba menemukan diri mereka berada di dalam dimensi yang terpisah ketika cahaya formasi menelan mereka. Dan mereka tidak bisa tidak melihat 2 sosok kuat menatap mereka dengan ekspresi penasaran. Perang memang telah berubah di tahun-tahun ini, kata Flying Demon saat melihat para pembudidaya yang penuh dengan bintik-bintik hijau. Racun yang dapat memengaruhi pembudidaya heroik dengan cara ini tidak ada saat itu. Apapun yang datang dari tanah abadi dapat melukai pembudidaya heroik, jawab Nuh kepadanya sambil menjatuhkan tumpukan pembudidaya yang dia bawa di pundaknya ke tanah. Jangan bilang kamu masih bisa merasa bosan setelah semua yang kamu lalui. Pangeran, sudah lama sejak kita benar-benar bertarung, kata Dreaming Demon ketika dia melihat kekasihnya telah bermesraan. Kamu harus memahami perasaan kami lebih baik daripada siapapun. Nuh hanya bisa mengungkapkan seringai mendengar kata-katanya. Dreaming Demon benar. Bertarung melawan musuh pada level itu sangat memuaskan. Sudah lama sejak musuh di peringkat yang sama berhasil bertahan melawannya. Sebagian besar waktu, mereka akan selalu berantakan setiap kali Nuh mengungkapkan kekuatan tubuhnya atau mantranya yang dimodifikasi. Namun, pembudidaya peringkat 5 bisa menyamai pukulannya. Beberapa dari mereka memiliki kartu truf, sementara yang lain bahkan mampu mendorongnya ke posisi pasif. Mereka adalah musuh pada tingkat yang sama sekali berbeda. Masing-masing memiliki gaya bertarung yang telah mereka asah selama berabad-abad. Mereka sempurna dalam penilaian dan ekspresi kekuatan mereka. Noah telah mampu membunuh Countless Wings karena dia tidak menyadari potensi penuh dari kemampuannya dan Silent Lightning karena mantranya tidak cocok untuk Noah. Namun, bahkan jika dia secara keseluruhan lebih kuat dari keduanya dengan status hibrid dan breed pribadinya, dia masih perlu mengejutkan mereka untuk mendapatkan kemenangan. Perjuangan itu perlahan membawa gaya bertarungnya ke level yang lebih tinggi, dan Nuh belajar lebih banyak tentang kelemahannya saat dia melawan makhluk-makhluk kuat itu. Sederhananya, dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak menikmati pertarungan berdarah itu. Kesempurnaan adalah persyaratan minimum untuk keluar dari mereka hidup-hidup. Giliranmu akan tiba, kata Noah sambil mengubah topik pembicaraan. Senjata tersembunyi itu menakutkan justru karena tersembunyi. Aku yakin aku tidak perlu menjelaskan ini padamu. Flying Demon melepaskan tawa pada kata-katanya dan menepuk pundak Nuh. Penatua sangat ingin bertarung, tetapi dia tahu bahwa Nuh benar. Setelah percakapan singkat itu, 37 muncul di samping mereka dan mengaktifkan matriks teleportasi di dalam dimensi terpisah untuk membawa pasukan yang terluka ke pantai barat daya. Namun sebelum pergi, robot itu menyerahkan beberapa buku tebal kepada Nuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 846 catatan. Nuh kembali ke tembakan tanpa bibrida. Bahkan jika dia bisa mengendalikan mereka, dia tidak bisa repot-repot untuk menjaga mereka setiap saat. Dia memiliki hal-hal yang jauh lebih baik untuk dilakukan. Banyak pembudidaya terluka dalam pertempuran sebelumnya. Jadi, tentara sedang menunggu semua orang untuk pulih sebelum mengejar domain kerajaan yang tersisa. Nuh dapat menggunakan waktu itu untuk berlatih dan menganalisis perolehan terbarunya.
37 telah membeli beberapa buku tebal yang diteliti sekolah yang tampaknya memiliki kesamaan dengan teori yang diterapkan oleh mantra prasasti tubuh. Dia bahkan telah menulis beberapa catatan di mana dia menjelaskan apa yang dia temukan tentang ketidakcocokan antara bayangannya dan sahabat darah. Menurut pemahamannya tentang mantra, robot percaya bahwa bayangan Nuh darah tidak dapat mendorong fungsi dan kemampuan sahabat karena mereka terlalu banyak meniru binatang aslinya. Masalahnya bukan pada mantranya tetapi pada individualitas Nuh. Keberadaannya menjadi sangat spesifik sehingga energinya tidak bisa begitu saja mengaktifkan efek yang terlalu berbeda dari sifatnya. 37 menyarankan untuk menerapkan modifikasi substansial pada pelajaran dengan mempelajari sekolah yang mengkaji topik serupa, tetapi Nuh langsung mengabaikan pendekatan itu. Bidang formasi sangat luas dan membutuhkan banyak studi umum sebelum mendekati salah satu sekolahnya. Nuh punya waktu untuk menghafal pengetahuan itu, dan 37 akan membantunya, tetapi keahliannya mencakup berbagai jenis prasasti. Juga, bidang keahliannya bekerja dengan baik dengan individualitasnya. Hasrat kuat yang mampu dihasilkan oleh pikirannya yang sempurna baik untuk kehancuran maupun ciptaannya. Mereka bahkan saling mempengaruhi saat Nuh tumbuh di jajaran manusia. Jadi, menghabiskan puluhan tahun mempelajari metode prasasti lain yang tidak cocok untuknya hanya untuk memodifikasi mantra tidak sebanding dengan usahanya. Nuh bisa saja membuat mantra lain pada saat itu. Catatan 37 tidak berhenti di situ. Dia menyarankan pendekatan lain untuk mantra di mana dia akan langsung menghilangkan inti dari binatang itu untuk membuat semacam boneka amorf. Namun, Nuh juga membuang ide itu karena produk akhirnya akan jauh lebih lemah daripada pengiring darah biasanya. Beberapa gagasan lain tentang robot melihat Nuh mengeluarkan bahan-bahan yang diperlukan dari mantra seperti darah, tato, atau bahkan surat wasiat daripada yang disuntikkan ke dalamnya. Namun, semuanya menyebabkan produk akhir yang lebih lemah juga, jadi Nuh membuangnya begitu saja. Ide terakhir adalah sesuatu yang Nuh pertimbangkan juga di waktu luangnya, tetapi dia belum menganalisisnya karena dia menunggu pendapat 37. Masalah ketidakcocokan adalah bahwa tidak ada binatang ajaib di dunia yang mampu memanfaatkan individualitas Nuh. Lagi pula, itulah inti dari barisan heroik. Seorang kultivator harus menjadi eksistensi unik yang pada akhirnya akan mengembangkan hukum pribadi. Kemudian, solusi untuk masalah tersebut adalah menciptakan binatang ajaib yang sesuai dengan individualitasnya. Prasasti organik untuk menciptakan makhluk yang tidak akan bertentangan dengan kegelapanku pernah berubah menjadi sahabat darah, pikir Nuh sambil menutup buku tebal yang berisi catatan robot itu. Pada dasarnya, Chimera, teknik pengurangan ilahi sudah bekerja dengan kecepatan penuh saat Nuh merenungkan masalah ini. Dia sudah menginjak bidang prasasti organik ketika dia menciptakan senjata hidup, tetapi proyek itu akan membutuhkan tingkat keahlian yang sama sekali berbeda. Nuh perlu membangun seluruh tubuh yang bisa menggunakan kegelapannya sebagai bahan bakar. Juga, Biscore untuk makhluk seperti itu akan sangat rumit untuk dibuat karena kehendak monster acak hanya akan membahayakan keseluruhan proyek. Pada akhirnya, Nuh masih perlu melakukan prosedur penciptaan sahabat darah pada makhluk itu, yang berarti dia harus membunuh ciptaannya. Repotkan memang, pikir Nuh dalam kesunyian guanya, tapi tetap saja mungkin. Saya hanya tidak tahu apakah itu layak untuk sesuatu yang akan saya ubah setiap kali saya mengalami terobosan dengan lautan kesadaran saya. Ada keraguan lain yang melekat di benaknya. Menciptakan Chimera akan menjadi ekspresi yang jelas dari individualitasnya. Namun, dia tidak bisa tidak berpikir jika proyek seperti itu akan memiliki lebih banyak peluang untuk berhasil jika dia memiliki akses ke energinya yang lebih tinggi. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, sebuah pesan mencapai lingkup mentalnya, dan Nuh memutuskan untuk menahan meditasinya untuk keluar dari guanya. Dia meraih salah satu tenda mewah di perkemahan dan terkejut menemukan Fight dengan tenang meminum anggur di dalamnya. Dia tidak sendirian. Daniel ada di sudut, menatapnya dengan tatapan ingin tahu, sementara Penatua Austin duduk di dekatnya. Aku berkata, kata Penatua Austin sebelum berdeham ketika dia melihat Nuh memasuki tenda, api tidak selalu ganas. Api dapat mengalir seolah-olah itu adalah sungai yang siap keluar dari kanal bawah tanah. Elemen kami memiliki banyak kesamaan, tetapi pendapat umum dari para ahli saat ini menempatkan mereka di sisi yang berlawanan. Nuh belum pernah melihat Penatua Austin berbicara banyak tentang elemen api, tetapi tidak sulit untuk memahami alasan di balik perilaku aneh itu. Penatua itu duduk tegak seolah ingin tampil lebih jantan di hadapan Fight, yang hanya membalasnya dengan senyum menawannya. Kendi anggur di atas tikar adalah salah satu yang diambil di Istana Fana, dan aromanya memiliki efek menenangkan pikiran orang-orang yang menciumnya. Bahkan Nuh merasa lebih rileks saat aroma itu memasuki lubang hidungnya. Itu lebih dari bukti bahwa Penatua Austin sedang mencoba untuk mendapatkan Fight. Kau ingin melihatku kan? Kata Nuh sambil mengambil kendi dan mengisi cangkir sebelum duduk di salah satu sofa yang tersedia. Ya, aku bermaksud untuk datang lebih cepat. Tetapi para tetua ingin memastikan bahwa aku dapat melakukan perlawanan bahkan jika aku baru saja menjadi kultivator peringkat 5 yang lengkap, kata Fight. Kemudian, racun itu datang, dan tubuh saya bereaksi aneh terhadapnya. Pori-pori saya mulai mengeluarkan nanah berbau, yang bahkan tampak menular. Mereka mengusir saya dari tenda sampai saya berhasil mengendalikan penyakit itu. Penatua Austin berdeham lagi ketika dia mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba berdiri. Penatua Julia baru saja menghubungi saya.
Ayo lakukan ini lagi, katanya sebelum meninggalkan tenda. Noah tidak mengenal Fight sebaik June, tetapi dia telah menghabiskan 15 tahun bersamanya di hutan belantara. Dia kekanak-kanakan, tapi dia jauh dari kata bodoh, terutama dalam menangani pria. Ketika dia menoleh untuk melihatnya, Fight mengedipkan mata padanya dan menuangkan secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri. Sudah lebih dari 30 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan Noah menghargai apa yang dia lakukan untuk June. Bagaimana dengannya? Nuh bertanya di beberapa titik. Dalam kondisi sempurna, seru Iman. Kultivasi ganda itu sangat menakjubkan. Kelahiran Pedang Iblis bab 847 cinta. Nuh sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Iman. Dia tahu bahwa dia dan June membicarakan banyak hal, tetapi dia tidak berharap dia segera menyebutkan kultivasi ganda. Kenangan minggu yang melawan untuk membantu June dengan energinya yang lebih tinggi muncul di benaknya, dan keinginannya untuk memeluknya muncul kembali lebih kuat dari sebelumnya. Dia tiba-tiba merindukan kohabitasi panjang mereka dalam dimensi terpisah dan kemungkinan untuk disembunyikan kapanpun dia mau. Namun, itu bukan waktu yang tepat untuk mengungkap hubungan mereka. Hanya bisa menahan rasa rindunya dan belajar tentang kekasihnya dari Iman. Kamu penasaran seperti biasa, kata Noah, saya yakin kamu juga menanyakan detailnya. Tentu saja, Iman menjawab sambil menampakkan senyum cerah. Kamu seharusnya melihatnya, dia sangat pemalu setiap kali dia membicarakannya. Aku tidak berpikir kamu bisa menahan begitu lama dengan dia dalam keadaan itu. Mendengar kata-katanya, Noah mengerti bahwa dia mungkin tahu setiap detail intim tentang hubungannya dengan June. Namun, fakta itu tidak mengganggunya. Jika June memutuskan untuk mengatakan itu padanya, itu berarti Iman layak untuk dipercaya. Nuh mengangkat bahu saat dia menekan instingnya dan berbicara. Aku sayang, dan dia membutuhkan bantuanku. Senyum Fight tertegun mendengar kata-katanya, tetapi dia merasa sedikit kecewa melihat bahwa Noah tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu ketika dia mengatakannya. Ekspresinya tetap santai dan menyendiri. Ada seseorang di ruangan itu yang tidak menganggap enteng kata-katanya. Daniel dengan tenang menyeruput anggurnya saat mendengar kata cinta keluar dari mulut Noah. Kejutan itu hampir membuatnya memuntahkan anggur kembali ke cangkirnya, dan batuk yang mengikutinya menarik perhatian dua pembudidaya lainnya di ruangan itu. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Noah Balvan, kutukan dari keluarga Elbas, satu-satunya pembudidaya yang telah membodohi negara-negara besar. Monster yang melepaskan kehancuran kemanapun dia pergi mengatakan untuk mencintai seseorang. Yang paling mengejutkan Daniel adalah bahwa Nuh tidak gentar ketika dia menyebarkan kata-kata itu. Dia membuatnya tampak seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia. Kamu Daniel mulai berbicara, tetapi dia harus meneguk sisa anggur di tenggorokannya sebelum melanjutkan. Apa kamu punya kekasih? Untuk beberapa alasan, dia merasa perlu mengetahui jawaban atas pertanyaan itu. Noah menatap Daniel dengan ekspresi dingin. Dalam benaknya, dia mencoba memahami apakah dia bisa mempercayainya dengan informasi itu. Namun, Nuh segera menepis keraguannya. Daniel adalah pembudidaya yang paling banyak kehilangan di dalam HIV. Kelangsungan hidup keluarganya bergantung pada bagaimana dia berperilaku. Juga, sumpah yang mengikatnya cukup ketat. Hampir tidak ada kemungkinan dia bisa mengungkap beberapa masalah internal HIV bahkan jika dia mau. Tentu saja, dia punya. Iman turun tangan sebelum Nuh dapat mengatakan apapun. Mereka sempurna untuk satu sama lain, dan mereka sangat imut saat menjadi intim. Fight menutupi mulutnya untuk menyembunyikan senyumnya yang aneh, dan dia pura-pura tidak tahu apa-apa ketika Noah meliriknya dengan dingin. Daniel bisa melihat bagaimana mereka berdua terlihat cukup dekat. Mereka tidak bertindak sebagai talenta dari dua organisasi yang berbeda. Ketika dia mengaitkan kata-kata Fight dengan perilaku itu, Daniel mulai bertanya-tanya apakah hubungannya dengan Noah lebih dari sekadar persahabatan. Namun, Nuh mengerti bahwa Daniel memiliki pemikiran yang aneh dan memutuskan untuk mengklarifikasi situasinya. Kami hanya berteman. Kekasihku kebetulan menyukainya, dan aku harus bergaul dengannya ketika dia memutuskan untuk mengunjungiku. Tepat sekali, tambah Fight sambil menepuk bahu Noah. Juga, June akan membunuhku jika aku mencoba sesuatu, dan aku bersungguh-sungguh. Aku bahkan berpikir dia bisa mengalahkanku sekarang. Saat Fight menyebut June, semua terlintas di benak Daniel. Dia tidak bodoh ketika datang ke keluarga bangsawan yang telah bergabung dengan Royals di masa lalu. Lagi pula, penyebab mengumpulkan banyak informasi saat itu, dan keluarga Elbas tidak menyembunyikan aktivitas sosialnya. Sebaliknya, Royal sering mengumumkan fusi khusus dengan keluarga bangsawan lainnya untuk meningkatkan citra mereka di depan bawahan mereka. Mereka ingin menunjukkan bagaimana kekuatan mereka terus berkembang meski sudah berada di puncak bangsa Utra. Namun, sejauh yang dia ingat, June Balor adalah talenta paling pemarah dan sulit didekati di generasinya. Banyak yang memanggilnya maniak pertempuran, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih dalam pengasingan atau selama misi rahasia keluarga Elbas. Daniel bahkan bisa mengerti bagaimana Noah dan June berhasil bertemu satu sama lain. Dia tahu tentang keberadaan dimensi yang terpisah, dan dia sadar bahwa hampir mustahil untuk dilacak. Namun, dia masih terkejut bahwa karakter aneh seperti itu akhirnya berakhir bersama. Juga, ada keraguan besar yang berteriak keluar dari pikirannya. Mengapa kamu menerima untuk merasakan cinta? Daniel bertanya saat dia memasang ekspresi tidak percaya.
Mengapa kalian semua memilih untuk fokus pada sesuatu yang tidak berhubungan dengan perjalanan kultivasi? Pertumbuhan Nuh telah menginspirasi Daniel untuk meninggalkan setiap hal yang tidak relevan dalam perjalanannya menuju puncak dunia kultivasi. Individualitasnya telah menjadi cahaya yang mampu memurnikan kehidupan itu sendiri dari segala aspek yang tidak berguna. Namun demikian, Nuh mengambil arah yang berlawanan dan menerima hal-hal dalam hidupnya yang tidak sepenuhnya melibatkan kultivasinya. Tentu saja, Daniel tidak mungkin tahu bahwa Nuh tidak punya banyak pilihan dalam hal ini. Perasaannya telah menyatu dengan naluri setelah tubuhnya mencapai peringkat kelima. Dan melihat June kembali memaksanya untuk memutuskan apakah akan mengejar apa yang diinginkannya atau menekan dirinya sendiri. Dia berakhir dengan June setelah itu, dan dia telah menjadi bagian inti dari ciptaannya saat hubungan mereka berkembang. Aku tidak kehilangan fokus, kata Noah sambil mengisi ulang cangkirnya. Aku hanya menjadi cukup kuat untuk menikmati beberapa hal. Itulah kebenarannya. Kekuasaan selalu menjadi prioritas dalam pikiran Nuh. Namun, saat levelnya meningkat dan melalui nasihat penatua Julia, dia telah belajar untuk menghargai bagian lain dari hidupnya. Tapi, Daniel tampaknya tidak yakin dengan jawabannya dan melanjutkan pertanyaannya. Kamu berada di level yang berbeda. Apa yang akan terjadi jika kamu meninggalkannya? Nuh mengungkapkan senyum yang rumit dan menyuarakan kata-kata lembut saat sosok June muncul di benaknya. June kuat. Terserah dia untuk mengikutiku begitu aku pergi. Aku hanya akan mengosongkan tempatnya karena aku tahu dia akan menghubungiku. Daniel tidak bisa memahaminya sepenuhnya, tapi Veit menyela pembicaraan saat melihat kebingungannya. Kamu tidak bisa memurnikan jalanmu ke langit. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa jika kamu terus membuang bagian dari dirimu. Kelahiran Pedang Iblis bab 848 Lai. Veit telah melihat bagaimana Daniel menggunakan cahayanya untuk memurnikan anggur dan menebak sifat kepribadiannya. Itu cukup mudah dibuat karena individualitasnya dulu memiliki fitur yang mirip. Kedamaiannya adalah sesuatu yang dia tegakkan dengan menjauhi apapun yang dapat mengganggunya. Namun, fondasinya akan kosong jika dia terus menempuh jalan itu. Kebalikannya akan terjadi pada Daniel jika dia terus mengejar penyuciannya yang tiada akhir. Individualitasnya tidak akan menjadi apa-apa di beberapa titik. Mata Daniel melebar mendengar kata-katanya. Dia mengerti apa yang dia katakan, dan dia berhasil menemukan kesalahan fatal di petunjuknya berkat wawasan yang diperoleh dalam percakapan singkat itu. Aku perlu mempertahankan inti yang tidak boleh hilang, kata Daniel sambil menoleh ke dinding yang mencolok. Itulah yang harus kumurnikan sampai ke puncaknya. Tekadku harus mencapai bentuk baru. Nuh sudah mulai mengabaikan Daniel karena dia jelas berada di tengah wahyu. Veit segera kehilangan minat juga, dan melanjutkan percakapannya dengan Noah. Keduanya berbicara kebanyakan tentang Juni dan keadaan perang. Ternyata pusat kekuatan June masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan energinya yang lebih tinggi. Itu adalah sesuatu yang revolusioner untuk sirkuit sempurnanya, terutama karena memungkinkannya menembus batas formasi abadi miliknya. Nuh hanya bisa membayangkan perjuangannya, perang terbesar abad terakhir terjadi tepat di depan matanya, dan dia tidak dalam kondisi untuk bergabung. Juga, dia harus menahan diri bahkan jika dia berpartisipasi dalam pertempuran. Masalah mengenai energi yang lebih tinggi adalah sesuatu yang eksklusif dari keluarga Elbas, dan Nuh tidak tahu siapa lagi yang melakukan penelitian itu. Jadi, June tidak bisa membuat pembenaran yang kredibel untuk kekuatan barunya jika dia mengungkapkannya. Satu-satunya koneksi adalah Nuh, yang berarti dia akan mengungkap terungkap dengan dia. Mengenai perang, Veit mengungkapkan bahwa bahkan Dewan khawatir tentang adanya jebakan yang tersembunyi di suatu tempat di wilayah kekaisaran. Perilaku para pembela HAM terlalu kentara. Mereka perlahan mempersiapkan lapangan untuk peristiwa penting yang akan terjadi di tempat yang tidak diketahui dan pada waktu yang tidak jelas. Penjajah hanya bisa mendekati setiap pertempuran dengan hati-hati dan mengembangkan tindakan balasan sebanyak yang mereka bisa saat mereka maju. Pertempuran berikutnya harus di gurun dekat prasasti ilahi. Veit berkata sambil menganalisis peta sederhana benua baru. Pasukan kita ingin menyudutkan kekaisaran di hutan ini atau di dekat rangkaian sungai ini. Keputusan akhir tentang masalah ini akan tiba setelah kita memenangkan pertarungan berikutnya. Veit bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa kekaisaran bisa menang. Miliknya bukanlah kesombongan atau kebodohan. Itu adalah kesimpulan sederhana yang dicapai setelah mengamati bentrokan kedua pasukan. Bahkan jika pasukan kekaisaran mempertahankan kekuatan mereka, jumlah penyerbu terlalu banyak. Tindakan defensif tidak dapat menghalangi mereka karena pengetahuan yang mengesankan dari keluarga Elbas. Dan Dewan dapat membuat formasi pertempuran yang rumit yang mencegah sebagian besar perlindungan kekaisaran. Tidak masalah jika kekaisaran bermain bertahan dan terus melemahkan pasukan musuh. Itu masih akan dirugikan dalam perang itu. Lagi pula, ketiga pembangkit tenaga listrik itu akan tiba begitu tangan kiri dewa merasa terpaksa bergabung di medan perang. Dan itu akan mengakhiri mimpinya untuk mengikuti Yang Maha Kuasa di tanah abadi. Nuh mengangguk mendengar kata-katanya. Strategi dewan itu bagus, dan itu akan memberi tentara penyerang kendali atas tren perang. Setelah gurun, sungai, dan hutan diambil, kata Nuh, kekaisaran akan secara resmi berada di luar benua baru. Itu akan menjadi pencapaian luar biasa bagi ketiga kekuatan tersebut. Menendang organisasi yang telah berada di puncak Mortal Lands di luar benua paling berharga di dunia akan mempercepat penurunannya.
Fight akhirnya berdiri ketika mereka telah kehabisan topik. Sudah waktunya baginya untuk kembali ke tenda Dewan dan memeriksa status yang terluka untuk melihat berapa lama perang akan dilanjutkan. Namun, ketika dia hendak pergi, Daniel berdiri dan membungkuk sopan sebelum menyuarakan pertanyaan aneh. Nona Vigny, mengapa sinar matahari memutuskan untuk menyinari sosokmu? Baik Nuh maupun Fight merasa terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Namun, Daniel tampak sangat serius pada saat itu. Tampaknya keingintahuannya terhadap Fight tidak terkait dengan kecantikannya. Sebaliknya, dia tertarik pada perilaku yang diasumsikan oleh cahaya ketika bersentuhan dengan auranya. Dia mungkin mencoba memperluas pengetahuannya untuk apa yang menyangkut hukum elemen cahaya. Yang merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap kultivator heroik dengan elemen masing-masing setelah mencapai tingkat tertentu. Lagi pula, individualitas harus mengarah ke dunia hukum di beberapa titik. Melihat keseriusannya, Fight memutuskan untuk menjawab tanpa mengungkapkan kepribadiannya terlalu banyak. Itu tidak memutuskan. Saya menciptakan kondisi untuk membuatnya lebih bersinar. Daniel bergumam selama beberapa detik sebelum membungkuk lagi dan duduk kembali di sudutnya. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Dia juga aneh, kata Fight sambil melirik Daniel sebelum mengalihkan pandangannya ke Noah. Mungkin itu hanya pengaruhmu. Satu kesalahan bisa menimbulkan reaksi berantai dalam sebuah program, jawab Noah sambil berjalan melewatinya untuk keluar dari tenda. Siapa tahu, itu bisa menyebabkan kegagalan total sistem. Fight tidak sepenuhnya memahami arti di balik kata-katanya, tetapi dia bisa melihat bagaimana kesadaran Nuh kabur selama beberapa detik sebelum kembali ke bentuk biasanya. Seolah-olah gelombang mentalnya telah melampaui penghalang tak terlihat ketika dia berbicara dan kembali ke komposisi khasnya ketika keheningan kembali. Nuh kembali ke guanya pada saat itu. Butuh beberapa saat untuk memulihkan semua aset heroik tentara, jadi dia punya waktu untuk melatih dan menyelesaikan beberapa masalah langsungnya. Yang pertama dan paling mudah diperbaiki adalah kekuatan lingkup mentalnya. Nuh tidak tinggal lama di guanya. Dia segera bergabung dengan pihak penyelesai yang biasanya menyiapkan lingkungan untuk lewatnya pasukan yang lebih lemah. Pihak penyelesai sering menargetkan area yang penuh dengan binatang ajaib di peringkat keempat, tetapi Nuh tidak peduli dengan orang lemah itu. Dia membutuhkan makhluk yang kuat untuk meningkatkan lingkungan mentalnya dan memberinya nutrisi yang cukup untuk tubuhnya. Terobosan untuk tingkat atas sudah dekat, dan pikirannya masih dalam proses pembesaran. Namun, itu hanya beberapa tahun sebelum tubuhnya maju. Kelahiran Pedang Iblis bab 849 lebih kuat. Nuh menghabiskan waktunya berlatih dan menembak dengan tim penyelesai sementara pasukan yang terluka fokus pada penyembuhan. Dinding pikirannya sangat kokoh setelah berbagai proyek dan perjuangan yang telah dilalui Nuh. Itu membuatnya bisa menggunakan sifat melahap energi mentalnya lagi tanpa menimbulkan konsekuensi negatifnya. Tim pemburu sebagian besar fokus pada binatang ajaib peringkat 4 yang hidup di jalan yang harus dilalui oleh pasukan manusia, tetapi makhluk itu terlalu lemah untuk persyaratan Nuh. Dia membutuhkan kemauan yang mampu memperluas lingkup mentalnya, dan dia juga ingin mendorong tubuhnya menuju puncak tingkat menengah dalam prosesnya. Jadi, dia biasanya meninggalkan tim pemburu sendirian setiap kali mereka mencapai zona bahaya dan pergi mencari mangsa yang memenuhi kebutuhannya. Keempat organisasi telah menjajah dan membersihkan wilayah yang luas di benua baru, tetapi selalu ada wilayah yang terlalu sulit untuk dihuni. Rawa beracun adalah contohnya. Angin hanya membebaskan sebagian kecil dari wilayah itu dari kehadiran binatang ajaib untuk menempatkan kastil dan formasi yang mengendalikan udara beracun. Namun, sisa wilayah itu masih dipenuhi oleh makhluk beracun yang terlalu menyebalkan untuk dihadapi sebagai manusia. Beruntung bagi Nuh, status hibridanya membuatnya sangat tahan terhadap sifat beracun tersebut, yang membuatnya dapat berburu dengan bebas di area tersebut. Sasaran tim pemburu adalah rawa beracun dan rantai gunung dengan prasasti ilahi dalam misi mereka. Itu cukup bagi mereka untuk membuat jalan yang aman, tetapi kehadiran Nuh memungkinkan mereka untuk menakut-nakuti seluruh kawanan bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Nuh akan mengeluarkan geraman ketika dia mencapai daerah itu sebelum pergi untuk mencari makhluk kuat yang tersembunyi di suatu tempat di daerah itu. Naungannya menakut-nakuti sebagian besar kelompok, yang membuat misi tim pemburu jauh lebih mudah. Tidak mudah menemukan sejumlah binatang ajaib peringkat 5 yang memuaskan, tetapi benua baru itu masih milik tanah abadi. Di lingkungan yang kaya akan nafas, makhluk kuat sering menguasai area yang luas dan terisolasi. Rantai gunung tidak memiliki banyak makhluk di level itu. Nuh hanya bisa menemukan 2 binatang ajaib peringkat 5 di tingkat bawah selama misinya dengan tim berburu. Itu tidak mengejutkan. Rantai gunung memiliki jejak yang ditinggalkan oleh makhluk ilahi, yang telah mendorong kekaisaran untuk membersihkan wilayah itu berkali-kali, menyebabkan kelangkaan paket yang memenuhi standar Nuh. Rawa beracun, sebaliknya, menyimpan lebih banyak kejutan. Kekaisaran baru saja menyentuh wilayah itu. Daerah yang luas itu tetap dalam keadaan liar sejak jatuhnya benua dari alam yang lebih tinggi. Nuh dapat menemukan 4 binatang ajaib peringkat 5 di tingkat bawah saat dia menjelajahi rawa dan 2 di antaranya di tingkat menengah. Bahkan ada zona bahaya di salah satu area yang airnya menjadi lebih dalam, yang padat dihuni oleh makhluk di level itu. Namun, Noah merasa terpaksa mengabaikan bagian rawa itu karena instingnya mulai berteriak setiap kali dia mendekatinya.
Bahaya semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa disebabkan oleh makhluk di tahap terakhir dari barisan heroik. Ada zona bahaya peringkat 6 di dalam lingkungan beracun itu. Nuh mencatat lokasi itu di benaknya. Dia telah melakukan hal yang sama setiap kali dia menemukan jejak binatang ajaib peringkat 6 karena dia akan membutuhkannya begitu tubuhnya mencapai level itu. Dia tahu bahwa persyaratan tubuhnya hanya bisa meningkat ketika pangkatnya naik. Lagi pula, dia membutuhkan lebih dari 40 tahun untuk mulai merasakan kedatangan terobosan bahkan jika dia telah memakan makhluk yang kuat sepanjang waktu. Namun, bahkan jika dia memiliki dua dunia di mana dia dapat berburu hampir dengan bebas, Nuh tahu bahwa dia harus menjelajahi kedalaman laut di beberapa titik. Lingkungan itu terlalu kaya dengan binatang buas yang kuat untuk diabaikan. Nuh melakukan mantra prasasti tubuh pada mangsanya dan membiarkan sifat energi mentalnya melahap kehendak binatang buas yang muncul di dalam pikirannya. Kemudian, dia memakan mayat yang cacat untuk menyehatkan tubuhnya. Pikirannya memperoleh pelatihan berminggu-minggu setiap kali energi mentalnya memakan kehendak itu, dan tubuhnya mendekati batas tingkat menengah saat dia memakan daging makhluk-makhluk itu. Gantiannya juga meningkat dengan kecepatan luar biasa saat dia berlatih. Jelas bahwa perang telah membawa manfaat yang sangat besar bahkan bagi organ itu. 6 bulan harus berlalu sebelum semua pembudidaya yang terluka dapat bertarung lagi, dan para pemimpin dari 3 faksi tidak ragu untuk memerintahkan serangan lagi pada saat itu. Pasukan menyebar melalui benua baru berkumpul di pantai timur laut, dekat perkemahan di sekitar prasasti ilahi. Mereka berbaris menuju gurun yang terletak di ujung garis pantai itu ketika semuanya sudah siap. Kekaisaran sedang menunggu mereka. Pengamatnya telah memperhatikan kedatangan pasukan musuh sejak meninggalkan perkemahan, dan pasukan pertahanan selalu siap untuk ditempatkan. Mustahil untuk membuat kekaisaran tidak siap, terutama karena selalu gelisah. Tentara penjajah menyerang tanpa ragu-ragu dan menghadapi tindakan pertahanan yang biasa mereka lihat di wilayah lain. Di area itu, kekaisaran tidak berhasil mengeksploitasi makhluk hidup untuk keuntungannya, jadi perlindungannya relatif lebih lemah. Namun, ada bibrida yang dirantai di wilayah itu, yang membuat pertempuran agak sulit untuk dimenangkan tanpa kehilangan beberapa aset. Juga, hampir tidak mungkin untuk tidak kehilangan kultivator heroik ketika kekaisaran begitu fokus pada peningkatan jumlah korban di pihak musuh. Nuh tidak bisa mengejar bibrida bahkan jika dia mau. Ichistare membuatnya terkunci dalam pertempuran keras yang dia tidak tahu bagaimana cara menang. Pusat kekuatannya berada pada level yang lebih tinggi bahkan jika mereka masih berada di peringkat dan tahapan yang sama dengan Nuh, dan gaya bertarungnya luar biasa. Ichistare akan mengirim berbagai sosok yang terbuat dari es ke arah Nuh sementara dia terus meningkatkan area langit yang bisa dia pengaruhi. Nuh melihat serangan lawannya menjadi lebih keras ketika udara di sekitarnya membeku dan melahirkan berbagai bentuk, tetapi pikirannya terlalu sibuk untuk mengkhawatirkan hal itu. Dia telah mengaktifkan teknik pengurangan ilahi sejak awal pertarungan, tetapi dia menggunakannya untuk menemukan kekurangan dalam gaya bertarung Ichistare. Dia akan puas bahkan jika dia menemukan semacam kebiasaannya selama dia bisa memanfaatkannya. Namun, Ichistare sempurna. Dia tidak pernah mengulangi tindakan yang sama 2 kali, dan dia bahkan memiliki pemahaman yang luar biasa tentang kekuatannya. Tentu saja, Nuh telah mencoba mencari solusi selama berbulan-bulan berburu, tetapi sehatnya tidak menghasilkan jawaban. Ichistare lebih kuat darinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 850 kehilangan. Dengan mantra Black Hole yang hampir tidak efektif melawan mantra Ichistare, Nuh kesulitan membuat strategi yang memungkinkannya mengalahkannya. Dia tidak memiliki sarana untuk mendapatkan keuntungan dalam pertarungan itu. Tentu saja, Nuh sudah mengetahuinya sejak pertempuran terakhirnya dengannya. Tetap saja, dia telah memilih untuk melawannya lagi untuk mendapatkan ide tentang bagaimana meningkatkan gaya bertarungnya lebih jauh. Sejujurnya, kerugiannya sebagian besar berasal dari perbedaan kekuatan antara pusat kekuatan mereka. Nuh telah berada di peringkat kelima selama lebih dari 40 tahun, dan dia hanya menghabiskan sebagian dari mereka untuk berlatih sejak dia maju tanpa teknik kultivasi yang sesuai. Fakta bahwa bayangannya memungkinkan dia untuk menyamai seorang ahli di tahap gas puncak sudah merupakan prestasi yang luar biasa, bahkan jika sebagian kelebihannya harus beralih ke status hibridanya. Namun, Nuh tidak pernah puas dengan kekuatannya saat ini dan selalu menginginkan lebih. Kekuatan bayangannya tidak menutupi kelemahan gaya bertarungnya. Dia tidak memiliki serangan yang bisa menandingi kekuatan bentuk kedua dari seni bela dirinya, sejenis serangan yang hanya bisa dilakukan oleh bibrida. Namun demikian, membuat atau memodifikasi mantra dan menggabungkannya dengan seni bela diri adalah proses panjang yang tidak dapat dimulai oleh Nuh selama perang itu. Dia tidak punya cukup waktu untuk membenamkan diri dalam rangkaian eksperimen lainnya. Selain itu, instingnya mengatakan bahwa dia harus fokus pada penciptaan energinya yang lebih tinggi sebelum berkonsentrasi pada proyek lain. Memiliki akses ke bahan bakar baru itu akan memberi Nuh lebih banyak kemungkinan untuk menciptakan serangan yang tepat. Itu bahkan akan membuatnya mengerti apa yang mampu ditingkatkan. Penciptaan sesuatu yang begitu kuat akan membutuhkan waktu dan pengalaman di lapangan, bersama dengan rencana yang terperinci. Penelitian Raja Elbas mengatakan bahwa pembudidaya bayangan dan cahaya tidak hanya memiliki satu cara untuk menciptakan energi yang lebih tinggi. Tapi kekurangan pedoman hanya meningkatkan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan Nuh dalam proyek itu.
Cukup mudah dengan June sejak Raja Elbas menjelaskan jenis prosedur apa yang harus dilalui elemen petir untuk berevolusi. Namun, dia masih menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan dan mempelajari metode prasasti yang memungkinkannya menyelesaikan evolusi nafasnya. Sebaliknya, Nuh harus memulai dari awal, hanya mengetahui bahwa adalah mungkin untuk membuat sesuatu yang serupa bahkan dengan bakatnya yang langka. Namun demikian, jika dia berhasil, dia hampir tidak terkalahkan melawan makhluk di level yang sama. Lagi pula, kegelapannya sudah sangat kuat, dan dia tidak sabar untuk melihat seberapa kuat dia jadinya jika dia menciptakan suatu bentuk energi dengan Bread sebagai dasarnya. Pertarungan melawan Ichistare berlanjut untuk sementara waktu. Nuh akan menerima beberapa serangan dari waktu ke waktu untuk mendapatkan ruang yang cukup untuk melancarkan serangannya yang lebih kuat. Namun, Ichistare melakukan manuver mengelak setiap kali dia melihatnya menahan mantranya dengan tubuhnya. Ada batasan yang jelas untuk gaya bertarung Nuh yang sederhana, dan ahli manapun di peringkat kelima yang tidak bisa dia kalahkan dengan kekuatannya akan memahaminya dalam beberapa pertukaran. Setelah itu, Nuh hampir tidak mungkin memukul mereka. Pendamping darah yang kuat akan bermanfaat di sini, pikir Nuh ketika dia mendorong batas kemampuannya untuk memblokir rentetan mantra yang datang padanya. Dia hampir berhenti menyerang pada saat itu dan terutama berfokus pada bertahan. Rune berbentuk pedang dengan protektif terbang di sekelilingnya dan bentrok dengan sosok es yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arahnya. Pedang hantunya menyerbu area itu, mencari ahli yang membekukan langit di sekitarnya. Pedang iblisnya meluncurkan garis hitam setiap kali Nuh mengayunkannya, dan bentuk iblisnya telah lama menciptakan awan hitam besar yang mengelilinginya. Dia tidak mengaktifkan mantra Black Hole pada saat itu karena efeknya kurang bagus terhadap lawan itu. Namun, itu tidak cukup untuk mengimbangi konsumsi energi mental dari teknik pengurangan ilahi. Nuh tidak berani menonaktifkannya. Alasan mengapa pertahanannya mampu bertahan begitu lama adalah peningkatan kecepatan pikirannya yang memungkinkannya menemukan cara terbaik untuk menangani mantra musuh dalam sekejap. Pertempuran itu tidak memiliki pemenang atau kalah. Pasukan kekaisaran memutuskan untuk segera mundur, dan Ichistare menghilang di tengah serangannya. Nuh memecahkan lapisan es di sekelilingnya saat serangan lawannya berhenti dan menganalisis medan perang untuk melihat seberapa banyak mereka kalah. Ternyata kekaisaran tidak berhasil seefektif terakhir kali. Pasukan penyerang telah menyerang dengan kehati-hatian yang baru ditemukan dan lebih cenderung terlibat dalam banyak pertempuran daripada mempertaruhkan nyawa aset heroik. Pendekatan itu menempatkan kekaisaran di tempat yang tidak menguntungkan, terutama karena tindakan pertahanan di wilayah itu cukup mendasar. Dan ketiga kekuatan itu telah menemukan cara untuk menghadapinya. Kedua pasukan telah melihat korban yang terjadi di antara pembudidaya manusia dan para ahli di peringkat keempat. Tetap saja, pasukan penyerang memaksa musuh mereka mundur berkat jumlah mereka yang lebih banyak dan menaklukkan wilayah itu hanya dalam satu pertempuran. Nuh sedang tidak ingin merayakannya. Tidak pernah terjadi padanya untuk kalah melawan seseorang yang berada di level yang sama. Tentu saja, dia tidak benar-benar kalah. Tetap saja, dia tidak bisa melihat cara untuk mengalahkannya kecuali dia menambahkan lebih banyak teknik ke gudang senjatanya dan meningkatkan gaya bertarungnya, dan itu merupakan kerugian baginya. Suara yang akrab tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Saya tidak pernah menyangka akan melihat ekspresi itu pada Noah Balvan yang agung. Pikiran Nuh menjadi tenang ketika suara itu bergema di benaknya. Dia berbalik hanya untuk melihat kekasihnya menatapnya dengan ekspresi arogan. Aku tidak tahu bahwa keluarga Elbas membawa pemula ke perangnya, kata Noah sambil menunjukkan senyum dingin ke arah June. Rasa dingin yang terpancar dari seluruh sosoknya sudah cukup untuk meyakinkan semua orang di medan perang bahwa dia tidak akan ragu untuk membunuh June jika situasinya membutuhkannya. Namun, June hanya bisa merasa hangat saat melihat itu. Percikan oranye akan mengalir di tubuh June dari waktu ke waktu. Nuh memeriksa mereka dengan teknik pengurangan ilahi dan tidak dapat menemukan perbedaan apapun dari nafas biasa dari elemen petir yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator peringkat 5. Sepertinya June berhasil menutupi kekuatannya dengan baik, dan fakta itu hanya bisa meyakinkan Noah. HMPH, June mendengus sebelum menambahkan beberapa kata. Sayang sekali kita berada di pihak yang sama. Kemudian, dia pergi untuk bergabung dengan keluarga petinggi Elbas yang menyambutnya dengan senyum lebar. Menjadi jelas bagi semua orang bahwa June Balor memasuki perang.